Shalom. Selamat hari Minggu bagi semua Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekaliannya. Kami sungguh berbahagia kalau pada hari ini kembali kami bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saudara semua berada. Mungkin di pagi hari, siang hari, sore hari atau malam hari, atau mungkin di hari Senin, kita tidak pernah tahu. Tetapi dalam segala waktu, dalam segala situasi, kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menikmati momen-momen bersama dengan keluarga, menyembah Tuhan, dan menikmati kasih Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Karena ada berkat-berkat khusus di tengah-tengah kita ketika kita melakukannya. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan dan kita mau meninggikan Dia pada saat ini. Dan kita siapkan hati kita bawa hati kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala kesetiaan-Mu, untuk segala kebaikan yang sudah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami ini adalah milik-Mu, bahwa apa yang kami punya itu adalah milik Tuhan, dan segala sesuatu yang kami bisa berikan kepada Tuhan sebagai pujian dan syukur kami, itu semua Tuhan rasanya tidak habis-habis, karena begitu banyak alasan yang bisa kami pergunakan untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami menaikkan hati kami, mengangkat hati kami kepada Tuhan, dan kami ingin mempersembahkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kiranya Kau menyucikan hati pikiran kami, seluruh keberadaan kami Tuhan pada saat ini, sehingga kami boleh layak untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk menikmati hadirat Tuhan, dan kami boleh dilawat oleh Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya ketika kami selesai menyaksikan ibadah online pada hari ini, kami tidak akan sama lagi. Kami akan diubahkan oleh Tuhan, kami akan dipulihkan oleh Tuhan, kami akan dikuatkan oleh Tuhan, dan kami akan menerima segala berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah mendengarkan panggilannya untuk menggenapi firman Tuhan. Haleluya. Kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan. Mari kita semua pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan, bukan mandiri, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan mandiri,
Kami bersyukur Tuhan karena Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, dan tidak ada yang dapat mengubah itu ya Tuhan. Bukan kesulitan, bukan kesukaran, bukan tantangan, apapun itu Tuhan, Engkau tetap Allah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini kami menaikkan hati kami untuk menyembah-Mu ya Tuhan, menyembah-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Kami menyatakan bahwa sungguh Engkaulah alasan untuk kami hidup, Engkaulah alasan kami ada, Engkaulah yang memegang seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh yes Lord, kami sembah-Mu Tuhan. Kami angkat suara kami, kami nyatakan Engkau Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh mari katakan Yesus Kau kebenaran, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Oh, ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Haleluya. Oh dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Selama ku hidup, mataku tetap, oh tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi Yesus, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu setia bagi kami Tuhan. Bukan kesulitan, bukan kesukaran, bukan kelaparan. Tiada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau setia, Engkau selalu setia. Roh Kudus yang manis, hadirlah dalam setiap ruang kehidupan kami. Oh Roh Kudus, kami buka hati kami. Oh, mari ya Tuhan, saat ini Engkau melawat kami, umat-Mu ya Tuhan, sedang menyembah-Mu pada saat ini Tuhan. Kami menyembah-Mu bukan karena kami mengharapkan sesuatu daripada Tuhan. Kami menyembah-Mu karena Engkau layak untuk disembah. Karena Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Allah kami, dan Engkau layak untuk terima segala pujian dan sembah kami. Pada saat ini Tuhan, kami buka hati kami untuk mengalami kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk mengalami kasih Tuhan. Bagi mereka yang saat ini sudah letih, yang sudah lelah ya Tuhan. Bagi mereka yang saat ini sudah kecewa ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan pada saat ini ketika kami membuka hati kami boleh merasakan Roh Kudus melawat kami dan menghiburkan kami, meneguhkan kami kembali membasahi hati kami yang kering. Hadirat-Mu Tuhan itulah yang menghidupkan kami. Kami percaya Tuhan pada saat ini bagi setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan siaran online ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika mereka membuka hati mereka untuk Roh Kudus bekerja, mereka akan mengalami Roh Kudus di tempat dimanapun mereka berada. Dan apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi kesulitan mereka, mereka akan tahu bahwa Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, ketika anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan suara Tuhan berbicara ke dalam hati mereka, bukalah hati pikiran mereka, sehingga mereka akan menerima dengan sangat terbuka apa yang Roh Kudus mau sampaikan, apa yang Roh Kudus mau katakan ke dalam hati mereka. Biar mereka membuka hati mereka lebar-lebar dan siap untuk ditanami benih-benih firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan pada saat ini, berbicaralah Tuhan pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kami akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus, dan kami tahu Tuhan ada hadirat Tuhan yang akan turun di tengah-tengah kami, dan kami akan bersama-sama mengalami lawatan Tuhan. Janji Tuhan dipulihkan dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan melihat Tuhan
dengan penuh pengharapan akan janji itu yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu di dalam ruang-ruang tamu keluarga kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian dalam acara ibadah online dari Charismatic City Church di Geraha Oikumene 10 Jalan Salemba atau di Gading Chapter di Pegangsaan 138 Kelapa Gading. Selamat berjumpa dalam ibadah ini dan kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kita semua sementara mengikuti firman Tuhan yang hendak kita pelajari bersama-sama. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami dalam sorga, pimpinlah oleh Roh-Mu yang kudus. Ketika kami akan membicarakan mengenai firman-Mu, urapilah kami baik yang berbicara maupun yang mendengar, supaya kami semua dapat mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami semua sebagai gereja-Mu. Berkatilah dan pimpinlah oleh Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita masih sedang membahas tentang Kitab Kisah Para Rasul. Sudah sejak bulan Mei kemarin kita bahas peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Kitab Kisah Para Rasul ini. Dan sekarang kita sudah tiba di Fatsal yang ke-8. Fatsal di mana gereja Tuhan yang ada di Yerusalem mulai mengalami penganiayaan. Izinkan saya lebih dahulu bersama-sama meletakkan setting peristiwanya dengan melihat dari pasal 1 dari kitab Kisah Rasul. Kalau kita lihat pasal 1 itu murid-murid diminta untuk menunggu di Yerusalem. Pasal yang kedua terjadi pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta yang dilanjutkan dengan khotbah Petrus sehingga ada 3.000 orang bertobat. Berikutnya dalam pasal yang ketiga, Petrus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh di bait Allah dan menimbulkan kehebohan yang luar biasa karena orang ini sudah begitu lama sakit dan dengan kuasa nama Yesus Kristus orang ini bangkit dan berjalan bahkan melompat-lompat. Karena kehebohan itu Petrus dan Yohanes dipanggil menghadap mahkamah agama untuk ditanya segala sesuatu yang berkaitan dengan mujizat kesembuhan itu. Dan sementara itu jemaat berdoa supaya Tuhan akan tolong sehingga kedua hambanya ini akan dapat bisa lanjut dalam pelayanan mereka. Benar mereka dilepaskan dan di dalam pasal yang kelima kita baca di situ mengenai Ananias dan Safira. Problem yang pertama dalam gereja ini kita lihat di dalam cerita ini. Lalu murid-murid dan para rasul mereka terus memberikan pelayanan dan membuat mujizat-mujizat sehingga akhirnya mereka ditangkap lagi. Mereka diperhadapkan lagi kepada mahkamah agama dalam pasal yang kelima. Lalu di situ mereka dipesan, ditegur, bahkan diminta dengan sangat supaya jangan memberitakan nama Yesus. Tetapi murid-murid itu tetap memberitakan nama Yesus Kristus yang mereka sudah kenal. Kemudian dalam pasal yang ke-6 masalah yang kedua timbul, yaitu tentang pembagian bantuan-bantuan kepada para janda yang perlu dibantu. Dan dalam perikop berikutnya kita membaca mengenai Stefanus yang ditangkap karena kesaksiannya yang begitu berani. Lalu di dalam pasal yang ke-7 Stefanus dihadapkan kepada mahkamah agama dan dia dengan berani, dengan jelas dan tegas dia katakan bahwa mereka selalu menolak apa yang Tuhan ingin berikan kepada mereka, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian,
Di dalam peristiwa-peristiwa ini, kalau kita mulai melihat pasal yang ke-8, ayat yang ke-1 dan seterusnya, maka kita akan dapati di situ bahwa gereja mulai dianiaya. Saya bacakan. Pada waktu Stefanus sudah dirajam dengan batu sampai mati karena kesaksian imannya, maka ayat yang ke-8, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Ayat 8, pasal 8 ayat 1b, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, murid-murid itu semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Perhatikanlah letak geografis Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat, melenyapkan gereja, dan ia memasuki rumah demi rumah. Karena anak-anak Tuhan, gereja Tuhan waktu itu beribadah di rumah-rumah, dari rumah ke rumah, Saulus masuk dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Bukan main, penganiayaan yang hebat sudah mulai terjadi kepada gereja yang masih muda, yang masih belum banyak orang atau pengikutnya. Ayat yang keempat, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Kalau disebut di sini bahwa mereka menjelajah seluruh negeri itu, perinciannya yaitu mereka dari Yerusalem ke Yudea, dari Yudea ke Samaria. Dan dalam babak berikutnya kita nanti akan melihat bagaimana Saulus yang menganiaya gereja di Yerusalem akhirnya bertobat menjadi Paulus, dan dia kemudian bersama-sama dengan Barnabas dan Silas mereka pergi ke Antiokhia untuk menolong gereja di Antiokhia di luar daerah Palestina. Dan dari Antiokhia itulah murid-murid atau rasul-rasul ini pergi memberitakan Injil, sehingga di abad yang pertama, bahkan di pertengahan abad yang pertama, Paulus sudah menjelajahi daerah Asia Kecil sampai ke daerah Yunani, dan pada babak berikutnya bahkan dia dibawa dengan kapal ke Roma dan dia memberitakan Injil di Roma. Dengan kata lain, pemberitaan Injil yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus di amanat agung, beritakanlah Injil mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu sudah terlaksana. Walaupun belum secara penuh seluruh dunia diinjili, tetapi dunia, sekurangnya dunia yang dikenal pada waktu itu sudah mendengar Injil Yesus Kristus. Yerusalem, Yudea, Samaria, ke seluruh dunia, ini menunjukkan bahwa Injil Tuhan Yesus Kristus itu berkembang secara progresif, terus berkembang. Dan judul dari khotbah ini yaitu bahwa gereja berkembang atau gereja bertumbuh melalui, perhatikan istilah ini, melalui penganiayaan. Itu nanti akan kami jelaskan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia itu merupakan suatu perintah yang nampaknya tidak masuk akal. Bahkan boleh dikatakan yang melawan arus. Kalau kita perhatikan, pertama-tama ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi ke seluruh dunia, Dia tidak memberikan fasilitas apa-apa kepada mereka. Tidak memberikan bekal dana, tidak mencoba untuk membentuk satu jaringan lebih dahulu untuk berkomunikasi. Tidak. Mereka diminta untuk pergi begitu saja memberitakan Injil ke seluruh dunia. Waktu itu Bapak Ibu sekalian, transportasi belum ada. Yang ada hanyalah unta,
keledai, kuda, dan bahkan kalau kita pikirkan sepeda pun belum ada waktu itu. Apalagi dengan transportasi modern sekarang seperti mobil, pesawat udara. Tidak ada pada waktu itu. Tapi Tuhan katakan, pergilah ke seluruh dunia. Bisa dibayangkan betapa berat, betapa sulitnya perintah amanat agung ini. Berikutnya, kita juga melihat bahwa jumlah murid-murid yang ada waktu itu sangat sedikit. Kalau rasul-rasul itu 12 orang ditambah dengan beberapa murid yang lain, taruh misalnya 25 orang. Bagaimana dengan 25 orang tanpa fasilitas dan dengan situasi jalan perhubungan yang begitu berat, diminta untuk pergi ke seluruh dunia. 25 orang menghadapi tantangan-tantangan yang berat sekali. Selain itu Bapak Ibu, jangan lupakan bahwa ada agama-agama yang waktu itu agama Yahudi, mereka menentang pemberitaan mengenai Yesus, lalu mengenai ada juga agama-agama yang di Yunani yang menyembah dewa-dewa, dan itu juga melawan berita Injil yang diberitakan oleh Paulus pada waktu itu. Selanjutnya kita juga mengetahui bahwa penguasa Romawi yang keras, yang kejam, ingin menjaga, mempertahankan keamanan, mereka juga tidak selalu setuju. Bahkan seringkali mereka menghalangi pemberitaan Injil. Jadi amanat agung, pergilah ke seluruh dunia memberitakan Injil, itu dalam bahasa Inggrisnya disebut against all odds, melawan arus. Tetapi ternyata dengan sedikit orang yang mempunyai orang-orang yang sederhana, mereka kebanyakan seperti mereka adalah orang-orang nelayan saja, orang-orang yang sederhana, jumlahnya sedikit, hubungan begitu susah, mereka ternyata berhasil juga memberitakan Injil. Dan kalau kita lihat sampai sekarang ini, maka jumlah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di muka bumi ini sekitar 2 miliar orang. Dari mulainya yang hanya 25 orang menjadi 2 miliar orang. Kita perlu bertanya, apa rahasia perkembangan mereka? Sekali lagi, tadi yang saya sebutkan, yaitu bahwa gereja berkembang melalui penganiayaan. Saya tidak memakai istilah yang lain, misalnya gereja berkembang sekalipun dianiaya. Itu seperti ada pertentangan. Saya juga tidak memakai gereja berkembang di tengah-tengah penganiayaan, tidak. Tetapi gereja berkembang melalui penganiayaan. Istilah ini memberikan kesan kepada kita bahwa melalui amanat agung yang kemudian diterapkan oleh Tuhan Yesus melalui murid-muridnya, ada grand design, ada rekayasa, atau mau dikatakan ada konspirasi ilahi untuk menginjil. Pokoknya Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Tantangan yang berat bagaimanapun juga harus bisa diatasi. Mengapa? Oleh karena yang memberikan perintah, yang memberikan strategi ini tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi kita menyebutkan bahwa gereja berkembang melalui penganiayaan. Rasanya seperti ada kesan Allah mengizinkan penganiayaan supaya gereja akan berkembang. Mungkin menurut ada penafsiran, mungkin gereja anak-anak Tuhan di Yerusalem waktu itu sudah begitu enak, mereka sudah cukup mapan, ada rasul-rasul yang mengajar mereka, dan ada bantuan-bantuan yang diberikan kalau mereka memerlukan dana-dana untuk kehidupan sehari-hari. Mereka mulai merasa cukup nyaman di situ. Padahal Tuhan katakan, beritakan Injil ke seluruh dunia. Saya menggambarkan seperti seekor induk burung yang melihat anak-anaknya sudah cukup mampu untuk terbang, tetapi mereka nyaman di dalam sarang. Lalu induk burung itu mulai menggoyang-goyang sarang itu supaya anak-anaknya terbang. Yerusalem digoyang dengan penganiayaan. Murid-murid itu tersebar kemana-mana. Dan ini terjadi
sebagai konspirasi ilahi, rekayasa ilahi, sehingga Injil dapat disebarkan sampai ke seluruh bumi. Lalu kita perlu bertanya, apa rahasia perkembangan gereja ini? Ada beberapa rahasianya. Yang pertama, yaitu bahwa strategi yang dipakai oleh Tuhan Yesus, yaitu dia memuridkan murid-murid, supaya murid-muridnya akan memuridkan lagi murid-murid yang lain. Jadi istilahnya dimuridkan untuk memuridkan. Dan mereka selama 3 tahun belajar di bawah bimbingan, didikan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Baik teori maupun praktek, mereka diajar oleh Tuhan Yesus. Tidak heran saudara-saudara, mereka punya keyakinan, keberanian untuk memberitakan Injil. Dan mereka memberitakan kabar baik ini, yaitu bahwa Allah mengutus Yesus Kristus sebagai anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat. Orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Murid-murid itu menyaksikan sendiri hidup Yesus semasa di dunia ini sebagai manusia, sampai mati di kayu salib dan bahkan bangkit kembali. Ada keyakinan yang kokoh, ini berita yang harus disampaikan agar seluruh dunia mengetahui dan manusia dapat diselamatkan. Yang pertama, sebagai bekal para murid itu, yaitu mereka dididik oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri sebagai murid yang memuridkan. Lalu yang kedua, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 kita membaca di situ bagaimana mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan janjikan, jangan kemana-mana sampai engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, maka engkau akan menjadi saksi bagiku. Roh Kudus memberikan kuasa, memberikan tenaga untuk bersaksi, memberitakan Injil kepada para murid itu. Saudara-saudara sekalian, 2 formula ini yang hendaknya selalu dipakai oleh gereja Tuhan kapanpun mereka berada, dimanapun mereka berada, yaitu gereja Tuhan harus memuridkan murid-murid yang nanti akan memuridkan orang-orang lain lagi, sehingga terjadilah pertumbuhan, perkembangan yang multiplikasi, berlipat kali ganda dengan cepat. Dan yang kedua, jangan lupa, murid-murid Tuhan, gereja Tuhan harus dipenuhi dengan Roh Kudus supaya mereka berhasil memberitakan Injil seperti yang Tuhan inginkan. Tetapi jangan lupa bahwa di balik perkembangan gereja yang luar biasa itu ada penganiayaan. Gereja dikembangkan melalui penganiayaan. Nah, sampai sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sampai sekarang gereja anak-anak Tuhan masih dianiaya. Sudah 2000 tahun lewat, gereja Tuhan masih dianiaya, mulai dari Stefanus dan teman-temannya sampai kepada sekarang, zaman sekarang ini. Open Door, sebuah pelayanan ya, kepada mereka-mereka yang mengalami penganiayaan, menyebutkan bahwa jumlah orang percaya yang dianiaya di seluruh dunia yaitu 260 juta orang. Luar biasa banyaknya. Gereja-gereja rumah banyak yang ditutup. Hamba-hamba Tuhan dianiaya, bahkan dibunuh seperti Stefanus. Selain penganiayaan secara fisik, ada juga penganiayaan dalam bentuk dirampasnya hak-hak anak-anak Tuhan yang seharusnya mereka miliki. Misalnya saja, anak-anak Tuhan di beberapa tempat sulit sekali untuk membangun gedung gereja. Bahkan bagi anak-anak Tuhan yang bekerja di luar, di dalam pekerjaan di dunia, mereka mengalami kesulitan untuk kenaikan pangkat. Ada para mahasiswa yang sulit untuk masuk ke sekolah universitas oleh karena ada diskriminasi agama. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Indonesia dibangun atas dasar Pancasila dengan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Semua agama yang diakui oleh pemerintah bebas bergerak melakukan aktivitasnya. Memang masih ada
penganiayaan secara fisik maupun non-fisik yang dialami oleh anak-anak Tuhan di Indonesia. Tetapi kita masih bisa berharap dengan Pancasila yang dipegang teguh, ke depan situasi akan lebih baik. Tuhan Yesus adalah penguasa di atas segalanya, sudah memberikan perintah untuk berkembang ke seluruh dunia. Ini strateginya dan pasti akan berhasil, oleh karena dialah yang memberikan strategi ini dan dialah yang memberikan perintah. Tetapi bicara mengenai penganiayaan kepada gereja, tidak banyak anak-anak Tuhan yang suka dengan topik seperti ini. Lebih banyak, jauh lebih banyak anak-anak Tuhan yang mencari berkat-berkat Tuhan. Mereka bahkan kalau mau pergi beribadah, yang dicari adalah gaya ibadah yang membuat mereka senang-senang, bisa bersuka cita. Khotbahnya juga bisa lucu-lucu, membuat mereka senang. Ibadah menjadi suatu sarana entertainment. Barangkali dalam pekerjaan sehari-hari mereka mengalami stres, mereka perlu mendapatkan entertainment dari ibadah, tetapi itu salah tangkap, salah maksud. Saya perhatikan bahwa budaya MTV itu masuk di dalam ibadah-ibadah dan itu dipraktekkan sebagai gaya ibadah dewasa ini. Gedung gereja yang dicari adalah gedung gereja yang besar, yang mewah, yang nyaman, yang megah. Itu adalah hal-hal yang disukai oleh kebanyakan orang dewasa ini. Apalagi khotbah-khotbahnya. Khotbah-khotbah yang selalu menjanjikan berkat-berkat melimpah. Khotbah-khotbah yang menjanjikan perlindungan, kekayaan materi, sukses dalam segala usaha. Semua masalah lenyap. Jalannya begitu lancar, begitu enak, tidak perlu ada masalah apa. Janji Tuhan tidak mungkin gagal istilahnya. Iblis sudah dikalahkan, kemenangan sudah diberikan. Jadi gereja dipupuk dengan sikap ketamakan, keserakahan, bahkan dimulai dari para pemimpin gereja. Menunjukkan sikap-sikap seperti itu. Lalu datanglah pandemi COVID-19 yang menghancurkan semua janji-janji itu, semua impian itu. Banyak anak Tuhan, terutama yang lemah iman, yang menjadi bingung dan putus asa karena janji-janji Tuhan tidak terrealisir. Yang diucapkan oleh hamba-hamba Tuhan tidak terjadi. Bahkan beberapa banyak pendeta meninggal dunia karena COVID-19 ini. Janji-janji Tuhan tidak salah, itu ada di dalam firman-Nya. Yang salah adalah pemahaman kita dan penerapan kita terhadap janji-janji Tuhan itu. Jadi khotbah-khotbah di gereja bagaimana? Khotbah-khotbah di gereja seharusnya lebih seimbang. Selain membekali jemaat dengan berkat yang Tuhan janjikan, jangan lupa juga bahwa selalu ada penganiayaan terhadap orang-orang beriman yang tidak bisa dihindari. Karena satu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Matius 7 ayat 13-14. Bacalah Matius pasal 10 agar mental kita bisa dipersiapkan bahwa begitulah caranya mengikut Yesus. Tidak selalu jalan mulus, jalan dari emas, jalan penuh dengan bunga-bunga. Seringkali ada banyak rintangan, halangan, bahkan ancaman. Matius 16 ayat 24 mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang, termasuk Anda semua, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkali dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini persyaratan mutlak yang berlaku untuk semua orang yang mengikut Tuhan. Maka kita juga harus siapkan mental kita, batin kita, hati kita,
teguhkan keyakinan-keyakinan iman kita, dan berdoa agar kita dapat menghadapi penganiayaan sekiranya itu akan datang dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu minta penganiayaan, tetapi kalau kita diizinkan mengalaminya, jangan melarikan diri dari iman kepada Tuhan. Kedua, anak-anak Tuhan harus menyadari kebenaran ini. Ketika gereja makmur, jaya, terkenal, maju, setelah beberapa waktu akan mengalami kemerosotan nilai-nilai rohani. Berkat Tuhan lebih dicari daripada Tuhan yang memberi berkat. Contoh yang jelas, Eropa memasuki zaman post-Christianity. Kejayaan kekristenan di Eropa sudah lewat. Dan masyarakat menjadi semakin sekuler. Ibadah dihadiri oleh para lansia yang tidak lama lagi akan dipanggil menghadap Tuhan. Anak-anak muda merasa gereja tidak menjawab kebutuhan mereka. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan, mengikut Tuhan secara pragmatis saja. Artinya kalau bermanfaat bagi saya. Bukan untuk orang lain, bagi saya dan saya saja. Banyak gedung gereja dijual karena tidak ada dana perawatan. Waktu liburan musim panas sekitar 3 bulan, ibadah di gereja ditutup. Banyak keluarga yang kawin cerai dan anak-anak banyak yang kehilangan orang tua. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi situasi yang sekarang ini? Yang pertama yaitu kita harus meyakini bahwa penganiayaan merupakan blessings in disguise, berkat yang tersembunyi, berkat penganiayaan yang tersembunyi bagi gereja. Waktu gereja dianiaya, anak-anak Tuhan tekun mempertahankan imannya, setia beribadah, menjaga kekudusan hidupnya, memegang, menjunjung tinggi nilai-nilai rohani yang diajarkan. Gereja menjadi satu persekutuan yang amat indah sekali karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Waktu gereja dianiaya, maka api penginjilan akan mulai berkobar terus dengan ungkapan yang sering kita dengar, win the world at all cost, menangkan dunia berapapun biayanya. Gairah menginjil didorong dengan semangat berkorban, membuat anak-anak Tuhan masuk ke dalam pelayanan dunia. Dan dunia adalah ladang penginjilan. Pelayanan justru lebih intensif dilakukan di luar gereja pada waktu gereja mengalami penganiayaan. Ketiga, semangat menjadi murid Yesus sangat kuat sekali dengan moto menjadi murid yang memuridkan. Anak-anak Tuhan berelasi dan bermultiplikasi. Yang keempat, ibadah menjadi hidup karena disertai dengan pengalaman dan penghayatan. Roh, jiwa, dan tubuh terlibat dalam penyembahan kepada Tuhan, dan tidak ada yang dapat menghalangi gereja untuk mengekspresikan penyembahannya kepada Tuhan. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kelima, semakin dianiaya, semakin kuat tali persaudaraan yang ada di antara anak-anak Tuhan. Biasanya kalau kita merasa senasib, maka tali persaudaraan itu sangat erat. Pertanyaannya, apakah dengan pandemi COVID-19 di mana 3 bulan kita tidak bertemu tatap muka, apakah ikatan persaudaraan kita masih tetap kuat dan akrab? Yang terakhir, pada akhirnya ketika dianiaya, gereja akan lebih fokus berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Gereja menatap ke depan kepada pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali. Jadi kita lihat di sini blessings in disguise pada waktu penganiayaan datang ke gereja
anak-anak Tuhan lebih sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Mereka lebih berani melayani, mereka lebih erat hubungannya satu dengan yang lain, dan mereka lebih banyak berdoa menantikan kedatangan Tuhan. Saudara-saudara, tidak heran kalau Tuhan Yesus berkata di dalam kitab Matius 5, 11, 12, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Pada suatu saat Tuhan Yesus ingin menyaring para pengikutnya. Dan dia memberikan ajaran yang berat, yang sulit untuk dipenuhi mereka, yang menuntut penyerahan diri dan pengorbanan. Sehingga banyak para pengikutnya meninggalkan dia, tidak lagi mengikut Yesus. Lalu Tuhan berpaling kepada murid-muridnya dan bertanya, apakah kamu juga akan mengundurkan diri? Mereka menjawab, Tuhan, kemana kami akan pergi? Hanya Engkau yang memiliki hidup yang kekal. Mereka tetap mengikut Yesus. Dan setelah mendengar khotbah ini, yang bicara mengenai gereja akan memasuki masa penganiayaan, maka Tuhan Yesus bertanya kepada kita, apakah kita akan tetap setia mengikut Dia? Perhatikanlah bahwa di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 21, Tuhan Yesus memberikan awasan kepada kita semua. Bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Sekarang marilah kita menjawab pertanyaan Tuhan yang Dia berikan kepada murid-muridnya. Apakah kamu akan pergi juga? Apakah kamu akan mengundurkan diri juga? Tidak mengikut aku lagi? Di tengah-tengah kesulitan pergumulan hidup dewasa ini yang mungkin sedang saudara-saudara alami, dan saudara merasa kecewa karena janji-janji yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya yang sering dikhotbahkan, saudara tidak mengalaminya. Saudara mulai kecewa di tengah-tengah kesusahan itu. Lalu Tuhan bertanya, apakah engkau akan mengundurkan diri dari mengikut aku? Kiranya kita akan menjawab ini dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan semoga perjamuan kudus yang kita akan ambil bersama-sama ini akan memberikan kepada kita kekuatan iman, memberi kepada kita keberanian untuk terus mengikut Tuhan, berani membayar harga, berani berkorban untuk Tuhan, berani melayani supaya orang-orang bisa diselamatkan. Mari kita akan tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk tantangan yang Tuhan berikan, bahwa sesungguhnya mengikut Tuhan kami akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa, tetapi juga disertai dengan penganiayaan. Bahwa di dalam hikmat-Mu Engkau memakai penganiayaan sebagai satu cara, satu sarana untuk mengembangkan kerajaan-Mu. Gereja berkembang melalui penganiayaan. Karena itu Tuhan, siapkan mental kami, hati kami, supaya kami akan mau mengikut Tuhan dalam keadaan apapun. Kuatkan hati kami, iman kami, melalui sakramen perjamuan kudus yang akan kita laksanakan bersama-sama. Haleluya. Silakan saudara mengambil roti yang saudara sudah siapkan. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh menyelenggarakan perjamuan kudus sekali lagi, mengingat kematian-Mu di atas kayu salib, penderitaan-Mu yang luar biasa untuk kami, sehingga apapun yang kami alami, penderitaan, kesusahan yang kami alami, tidak sebanding dengan apa yang Engkau sudah alami. Karena itu kiranya perjamuan kudus ini memberi kekuatan bagi kami untuk mengikut Engkau sepanjang hidup kami. Malam itu ketika Tuhan akan diserahkan, Dia mengambil roti,
Dia pecah-pecahkan roti itu dan dia berikan kepada murid-muridnya sambil berkata, makanlah, inilah tubuhku yang dihancurkan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan minuman dan dia memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, minumlah kamu dari cawan itu. Ada janji-janji Bapa yang dimeteraikan dengan darah Yesus akan diberikan kepada kita semua. Dan kita percaya apa yang menjadi janji Tuhan untuk saudara yang sekarang sedang saudara gumuli. Terus beriman kepada Tuhan. Terus berharap kepadanya. Karena Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang setia, Allah yang baik kepada kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan minuman itu tadi dia berikan kepada murid-muridnya. Dan marilah kita bersama-sama meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menerima janji-janji dari Allah. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mengakhiri khotbah ini, marilah kita berdoa. Sekali lagi supaya Tuhan akan memberkati kita semua. Kita doakan khususnya bagi gereja-gereja Tuhan yang sedang teraniaya. Supaya Tuhan akan menolong mereka semua tetap teguh imannya dan berserah kepada Tuhan. Dan hal-hal lainnya kita akan doakan bersama-sama. Marilah kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang seimbang. Di mana Tuhan mau memberikan berkat-berkat-Mu, tetapi juga Engkau mengingatkan kami akan penganiayaan yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Karena itu kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sekarang sedang mengalami penganiayaan. Di tempat di mana mereka berada dalam berbagai bentuknya. Agar Engkau kuatkan mereka, teguhkan iman mereka, penyerahan diri mereka. Hadir di tengah-tengah kesusahan mereka. Sehingga mereka akan mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang sedang berjuang untuk mendapatkan izin membangun gedung gereja di atas tanah mereka sendiri. Tuhan tolong. Tuhan tolong sehingga mereka bisa mendapatkan izin dalam waktu yang secepat-cepatnya. Kami menyadari bahwa kadang-kadang ada kuasa-kuasa gelap yang menunggangi penolakan yang mendorong mereka, orang-orang tertentu menganiaya gereja-Mu. Karena itu kami menghancurkan kuasa-kuasa gelap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga gereja Tuhan bisa dilepaskan dari aniaya. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil. Berikan hikmat kepada mereka. Supaya mereka bisa menyampaikan Injil yang benar-benar dari Tuhan. Tidak ditunggangi dengan muatan-muatan kepentingan-kepentingan pribadi. Motivasi-motivasi yang salah. Tapi benar-benar memberitakan firman Tuhan. Berkatilah setiap anak-Mu yang mendengar, yang mengikuti ibadah online ini. Berkati pribadi mereka, berkati keluarga mereka, berkati rumah tangga mereka. Berkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Bagi yang terkena PHK, Tuhan kami berdoa Engkau tolong sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan kembali dalam waktu yang secepat-cepatnya. Cukupilah segala keperluan mereka. Kami serahkan setiap keluarga dalam tangan-Mu, dan Engkau memberkati mereka semua. Marilah saudara-saudara kita membuka hati kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa sumber segala berkat, di dalam Tuhan Yesus Kristus anaknya yang tunggal yang sangat mengasihi kita, melalui rohnya yang kudus, memberkati engkau, menyertai engkau, melindungi engkau, dan membuat kehidupanmu semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Sampai jumpa kembali.